satu ikon keraton Kasunanan Surakarta yang dikeramatkan adalah kerbau bule atau kerbau albino. Kerbau-kerbau bule itu seringkali disebut Kiai Slamet, padahal kerbau-kerbau yang ada saat ini adalah keturunan kerbau pertama yang dipelihara Sunan Pakubuwono II sejak tahun 1742. Lalu, siapa dan apa Kiai Slamet itu? Apakah Kiai Slamet adalah nama kerbau bule generasi pertama, atau Kiai Slamet itu adalah nama sebuah pusaka? Berikut tentang misteri kerbau bule dan pusaka Kiai Slamet. Setiap malam satu suro, Keraton Kasunanan Surakarta selalu mengeluarkan peliharaannya berupa kerbau bule untuk menjadi cucuk lampah atau penuntun kirab pusaka. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang menyebut bahwa kerbau-kerbau bule itu adalah Kiai Slamet. Padahal mereka adalah keturunan yang kesekian kali dari kerbau pertama dan nama Kiai Slamet masih penuh perdebatan. Munculnya kerbau bule di Keraton Mataram tak lepas dari peristiwa geger pecinan, yakni serangan Mas Garendi dan pasukan gabungan Tionghoa Jawa pada Juni 1742. Serangan itu memaksa Raja Mataram saat itu, Pakubuwono II, terdesak dan terpaksa mengungsi ke Ponorogo. Keraton Kartosuro direbut Mas Garendi yang sebelumnya dinobatkan para pengikutnya sebagai Raja Jawa dengan gelar Amangkurat IV. Dalam pelariannya ke Ponorogo, Pakubuwono II sempat sowan kepada pemimpin pondok pesantren Tegal Sari, Kiai Ageng Muhammad Besari. Sembari menyusun rencana merebut kembali Keraton Kartosuro, Pakubuwono II dikisahkan juga sering bertapa. Dalam pertapaan itu, ia mendapatkan wangsit dan pusaka bernama Kiai Slamet. Untuk merawat pusaka itu, Pakubuwono II harus menemukan kerbau bule. Ia pun menyampaikan hal itu kepada beberapa kenalannya. Adipati Ponorogo waktu itu, Surobroto, kemudian menemukan kerbau bule dan dihadiahkan kepada Pakubuwono II. Namun, ada versi lain. Dalam Babat Solo karya Raden Mas Said disebutkan, kerbau bule itu merupakan pemberian Kiai Hasan Besari kepada Pakubuwono II. Hasan Besari merupakan cucu dari pemimpin pondok pesantren Tegal Sari, Kiai Ageng Muhammad Besari. Singkat cerita, setelah mendapat bantuan dari VOC dan pasukan Cokro Ningrat IV dari Madura, Pakubuwono II akhirnya berhasil merebut kembali Keraton Kartosuro pada November 1742. Ia lalu tinggal di Keraton Kartosuro untuk sementara dan membawa kerbau bule dari Ponorogo. Sudah menjadi keyakinan lama, jika keraton sudah pernah diduduki lawan, berarti kehilangan wahyu atau kewibawaan, sehingga Pakubuwono II berencana memindahkan keraton. Salah satu versi menceritakan, untuk menemukan lokasi keraton baru, maka kerbau bule peliharaan Pakubuwono II yang dibawa dari Ponorogo dibiarkan berkelana. Kemana ia suka tinggal, maka akan dijadikan lokasi keraton baru. Ternyata, kerbau bule itu memilih Desa Solo dan betah tinggal di sana. Maka, Desa Solo ditetapkan sebagai lokasi keraton baru. Pakubuwono II langsung membangun keraton di Desa Solo. Itulah yang eksis sampai sekarang sebagai Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton baru itu selesai pada tahun 1745 dan Kerajaan Mataram pun boyong kedaton dari Keraton Kartosuro menuju Keraton Kasunanan Surakarta. Tentang tahun boyongan, ada yang menyebut tahun 1746. Namun, beberapa tokoh percaya boyong kedaton itu terjadi pada tahun 1745 sehingga tahun itu ditetapkan sebagai hari jadi kota Surakarta atau kota Solo. Sejak Mataram berkeraton di Solo, kerbau bule itu makin populer. Bahkan
oleh sebagian masyarakat disakralkan, apalagi kerbau itu sudah beranak pinak dan dijadikan sebagai ikon dalam tradisi kirab pusaka Keraton Kasunanan Surakarta. Karena dianggap keramat, masyarakat selalu berjubel di jalan-jalan yang dilewati kirab pusaka Keraton Kasunanan Surakarta setiap malam 1 Suro. Bahkan di masa lalu, banyak pula yang berebut kotoran kerbau jika di jalanan kerbau bule itu buang hajat. Sampai kini, sebagian masyarakat masih menyebut kerbau bule itu sebagai Kiai Slamet. Padahal kerbau-kerbau bule yang dipelihara Keraton Kasunanan Surakarta itu merupakan keturunan kesekian kali dan masing-masing memiliki namanya sendiri. Selain itu, Kiai Slamet sebenarnya bukan nama kerbau bule, melainkan nama sebuah pusaka yang didapat Pakubuwono II kala bertapa dalam pelarian di Ponorogo tahun 1742. Ada yang menyebut pusaka itu berbentuk tombak dan harus memiliki sarana untuk merawatnya, yakni berupa kerbau bule. Dikisahkan pula, pusaka Kiai Slamet itu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kerbau bule generasi pertama yang dipelihara Pakubuwono II dengan cara gaib. Namun, pihak keraton sampai sekarang tak pernah menjelaskan wujud dan jenis pusaka Kiai Slamet itu, sehingga pusaka Kiai Slamet masih menjadi misteri. Apakah pusaka Kiai Slamet itu berupa tombak atau benda lain dan bersemayam di dalam tubuh kerbau bule secara turun-temurun? Atau pusaka itu hanya sebuah mitos yang sengaja diciptakan untuk membangun kewibawaan keraton? Yang pasti, kerbau bule yang dipelihara Pakubuwono II pada tahun 1742 sampai sekarang masih memiliki keturunan. Saat ini jumlah kerbau bule Keraton Kasunanan Surakarta adalah 18 ekor dan ditempatkan di sebuah pojok alun-alun selatan Keraton Surakarta.